Allah menjadikan permisalan bagi manusia. Manusia itu ada akalnya. Bukan manusia yang dalamnya setan, bukan manusia yang dalamnya hewan. Ulaika kal an'am, enggak. Jadi yang bisa memahami bahasa-bahasa ketuhanan ini cuma manusia. Selama ini antum ngaji, yang saya bahasakan bisa dipahami nggak? Karena pakai amsal. Kata orang berat, nggak berat kalau dimisalkan. Cuma permisalan ini mesti dimisalkan, dan yang bisa memisalkannya siapa? Nah itu masalahnya. Antum belum ketemu tadi buah apa namanya? Semek, kepala semek, semek akah. Semak otak ya, kesemek ya itu, nggak ketemu. Maka ngomong ke orang, kesemek itu mirip dengan buah apa? Buah, kok buah apel? Bentuknya kayak tomat, warnanya kayak jeruk, kulitnya kayak apel, gitu. Itu namanya. Akhirnya muncullah apa? Analog tasawur. Orang itu kemudian, oh iya. Cuma kalau dicek, ada 10 orang, itu 10 bentuk itu di kepala aja. Ya, itu namanya interpretasi. Interpretasi inilah yang diperdebatkan hari ini oleh orang beragama, apapun agamanya. Jadi orang beragama itu bertengkar karena interpretasi, karena ingin membuat analog yang diceritakan di teks itu. Inilah yang membuat Yahudi tengkar sama kita. Yahudi kan menganalogkan Allah itu dengan sebutan Allah itu bagi mereka suatu yang menakutkan, kasar, tegas, jalal, pelit gitu. Yadullah maghlulah, ya kan? Lain dengan Nasrani, kebalikannya Allah itu penyayang, Allah itu perhatian, kira-kira begitu. Nyampe di Islam, kaul ajaran Yahudi masuk, Nasrani masuk, maka ajaran Islam itu jami' bainal bahrain, menggabungkan dua samudra. Samudra Jalal yang dipahami oleh orang-orang Yahudi dan Samudra Jamal yang dipahami orang-orang Nasrani. Kita nggak bilang kita lebih baik dari mereka, paling benar nggak. Itu urusan teolog lah. Teolog yang ngomong baik benar. Kita ngomong secara ontologisnya aja. Nah, di dalam Al-Quran, Allah mengajari kita untuk menggunakan permisalan. Tapi jangan lebay juga. Dan jangan gunakan permisalan yang nggak pantas. Ada permisalan kadang-kadang offset. Memisalkan sesuatu dengan hal yang nggak matching, namanya al-qiyas ma'al fariq, ya. Ada yang lebih dari qiyas ma'al fariq, bukan qiyas ma'al fariq, al-qiyas tapi bukan lagi ma'al fariq. Itu kayak penghinaan, menganalogkan dengan anjing gitu. Dia nggak pas pakai anjing. Atau dengan hewan-hewan yang tidak cocok kepada audiens. Itu terjadi. Nah, hindari kalimat-kalimat itu ketika kita menggunakannya. Kecuali emang dia cocoknya dengan kalimat itu. Ada saatnya juga kata ANJING ini keluar juga gitu. Guguk gitu ya. Itu harus keluar juga sesekali. Nah, Allah menggunakan itu. Tapi nggak sering. Nah, di sini dikatakan fa'lam anna Allah Ta'ala darabal amsal lil ibad fi tanzilih. Ketahuilah bahwasanya Allah menciptakan, membuat permisalan untuk hamba-hambanya di dalam tanzil. Tanzil itu Quran yang diturunkan. Quran diturunkan ke siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad di bagian mananya diturunkan? Qalbunya, fuadnya. Maka jika Nabi mengatakan ana madinatul ilmi, akulah kota ilmu. Salah satu toko ilmu di sana namanya toko al-amsal. Kalau di kampus fakultasnya adalah fakultas al-amsal. Jadi qalbu Nabi itu
Itu kota ilmu. Maka di situ ada toko, ada perpus, ada semua, ada kebun. Nah, di situ ada satu fakultas kolbu, fakultas biasa dalam istilah falsafahnya. Satu bagian file dalam kolbu Nabi, file ilmu amsal. Yang mana hari ini orang-orang kalau jadi dokter bisa cuma bahas amsal. Maka kedokteran sekarang, doktornya itu cuma ngambil sedikit dari ilmu Nabi Muhammad SAW. Di kolbu Nabi ada ilmu tauhid, ada ilmu yakin, ada ilmu ihsan. Ihsan pun nanti ada pecah-pecahannya. Kita bahas bab tentang yakin atau iman, iqidah, itu cuma sedikit dibandingkan yang Nabi punya. Gitu. Maka ta'addabu bi Rasulillah SAW. Para dakatir, magistir, master, sarjana alam gaib, SAG. Kalau saya, sarjana apa saya tulisannya? Udah lupa sih, Pak. Oh, SUL ya? Sarjana Fil, sarjana pedes. Oh ya, kemarin yang baca gitu ya, sarjana filsafat ilahiyah ya. Tuh ya, lucu juga sih Habib itu. Habib yang baca begitu. Sarjana apa, Neng? Hah? Sarjana apa? Bahas cerai nikah itu apa? Dulu SH. Kan nggak enak banget kan bacanya SH gitu. Alhamdulillah sekarang udah kembali ke SH ya. Sarjana alam gaib. Baik ya, itu canda-canda kita lah. Itu kita sebenarnya lagi merosting diri kita sendiri ya. Baik teman-teman. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Itu surat apa itu? Surat An-Nur ayat 35. Ujungnya Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menjadikan permisalan bagi manusia. Jadi bukan bagi hewan, bagi kita. Saya beberapa waktu menyebutkan jangan selawat kayak onta. Heboh. Lah itu aja ente heboh. Di Quran lebih dari itu, ya. Kan itu ada di kisah kita baca di dalam madaih nabawiyah, di kitab-kitab selawat. Bahwa onta datang ke Nabi, dia syahadat ke Nabi, tapi habis itu lapor, habis itu dia minta. Apa yang diminta? Masalah perutnya, masalah tuannya. Kan sayang itu. Tapi onta sih yang gimana lagi. Dia nggak ngaji di ribat ya. Masalah walaupun onta di bawah sini berubah nggak dia? Ente ceramain onta 1000 kali berubah nggak dia? Nggak berubah. Li'annahu ma'indahu akal. Dia nggak punya akal. Nggak punya akal. Jadi bukan jahilun murakkab lagi, jahilun murkab. Nggak jelas tuh dah. Emang bukan disebut jahil juga. Emang dia nggak ada akalnya. Ghair aqil toh. Nah, hanya bagi yang disebut manusia. Manusia itu ada akalnya. Bukan manusia yang dalamnya setan, bukan manusia yang dalamnya hewan. Ulaika kal an'am, enggak. Jadi yang bisa memahami bahasa-bahasa ketuhanan ini cuma manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah pakai bi di situ untuk taukid, terhadap segala sesuatu alim, maha mengetahui. Kalau sudah tahu apa tadi? Kesemek itu apa? Ente perlu pakai permisalan nggak? Nggak perlu. Kalau sudah ngalamin musyahadah, masih perlu nggak permisalan musyahadah? Nggak perlu. Kalau pernah ngalamin, kita coba bilang, ente udah ngalamin kan? Sudah selesai. Pernah mimpi ketemu Rasulullah? Kalau nggak pernah, ya cukup diam aja. Kita kasih permisalan nanti. Cuma ada orang yang nggak mengalami, terus dia tolak. Kata Ibnu Thailah, gampang aja. Orang yang begitu, nggak usah kamu repot. Emang makomnya segitu. Berarti dia makomnya lam yaran Nabi SAW.
belum memandang, belum bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya semenjak membaca kalam Nuthailah ini langsung agak tenang, karena ada beberapa orang dekat sekitar kita, bahkan beberapa mursyid itu bukan satu dua orang dari dulu, kiai-kiai. Saya udah ngaji bertahun-tahun nggak mimpi ketemu Rasul. Masa Ar-Razi bisa, masa Buya Asfi bisa, nggak percaya dia. Ya, jadi standar kebenaran itu kalau dia ngalamin, seharusnya dia ngomong, saya ini udah bertahun-tahun ngaji kitab gak dapat wahyu, masa Muhammad dapat? Seharusnya dia ngomong gitu. Ya, jangan ngomong gitulah. Rasulullah itu memberikan apresiasi terhadap mimpi itu tinggi. Ru'yatuka fil manam tarjuman ma fi qalbik. Kenapa ada orang mimpi ketemu Rasul? Berarti dia mahabbah nabinya dapat, sehingga tertanam di kalbunya, terbawa di alam bawah sadarnya. Terus kenapa ente nggak ketemu Rasulullah? Berarti cinta ketemu Rasulnya belum ada. Solawatnya masih solawat dengan makom yang tadi itu. Kita singgung dikit ngamuk-ngamuk. Ya, banyak yang ngamuk-ngamuk sama saya. Gue jangan-jangan nih kan, jangan-jangan beneran. Jangan nanti sebut begitu lagi, kan marah lagi orang mana. Serius, ini betul-betul memprihatinkan. Mereka tidak bisa membedakan antara fawaid dan maqasid. Ini ketiga kalinya saya ngomong. Ya, semoga setelah ini kita nggak perlu ngomong ini lagi. Sholawat menyembuhkan penyakit, benar? Benar. Itu maqasid, maksud atau faidah? Oke. Sholawat lijal birrizq, dapat menarik rezeki, itu maksud atau faidah? Apa beda maksud sama faedah? Maksud itu ente niat untuk itu. Kalau faedah nggak terbersit sama sekali, itu bonus benefit. Paham ya? Kalau dalam usul fikih ada namanya wasail, ada namanya maqasid, sama. Ada media. Saya berhusnuzon kalau ada habib, ada ustadz kiai ngajarin begitu, mungkin dia jadikan ini sebagai wasail supaya orang banyak sholawat. Tapi kita perhatiin kok dari tahun udah 10 tahun, masih begitu aja. Jangan-jangan dia sendiri terjebak di situ. Kalau ada saudara kita terjebak di suatu masalah itu, ente mau biarin? Ada teman kita nggak mau makan obat, padahal dia sembuhnya, kita nggak ketemu lagi obatnya kecuali itu. Kita paksa nggak dia makan? Dia nggak mau makan minum, kita paksa dia masuk. Ya, dia nangis-nangis, kita gampar dia. Yang penting kita minum, kan begitu. Tanda kita sayang sama dia. Jadi kita seperti ini karena sayang mereka, bukan kita kemudian menghina mereka. Jadi antum yang salah paham ini, udahlah, ya, pahami ayat-ayat seperti ini. Wa yadribullahu al-amsal linnas. Kalau emang ente nas gitu. Kalau nggak nas ya sudah. Wa qala jalla dzikruh. Jadi hot gini ya. Ada ente sih Datuk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa darabna lakumul amsal. Wa qala jalla dzikruh wa daraba lakum mathalan min anfusikum. Nah, ini kaidah. Ini kaidah. Bahwa kalau ingin membuat permisalan dengan seorang, buatlah permisalan min anfusikum, dari kasus mereka, kejadian mereka, dan itu langsung menang. Makanya langsung rame itu sholawat onta. Ya, langsung jadi rame sebutan itu. Padahal kita nggak gitu-gitu amat juga kok bahasanya. Ya, ya, alhamdulillah. Biar sama-sama tabayun ya. Kita kasih permisalan. Alhamdulillah ada yang mau paham. Yang nggak mau paham, kita nggak maksa kok. Ya. La ikraha fiddin. Kok mau begitu terus? Takut ditinggal jamaah? Ya salam. Kita berdakwah bukan untuk jamaah. Kita berdakwah ilallah. Seberapapun jamaah yang datang. Seberapapun jamaah yang ini. Antum mau dakwah nih.
Allah sudah atur belum berapa orang yang bakal datang? Udah. Terus kalau datang dikit banyak emang sedih dan senang. Maka jangan girang banyak yang datang, jangan sedih sedikit yang hadir. Biasa aja. Suruh diatur sama Allah. Allah nggak usah diatur-atur deh. Kalau antum diberi rame, hati belum kuat, euforia muncul. Ujub nanti seneng, foto-foto sengaja, kelihatan jamaahnya, jamaah gue banyak. Gitu. Ntar begitu jadinya. Ini yang ngomong Imam Sya'rani loh, saya cuma menurunkan. Ini kan bentuknya aja. Sekarang bentuk selfie-nya pakai handphone. Imam Sya'rani itu kalau ngomong ini gambar-gambar gitu dahsyat. Dahsyat sekali. Antum baca Al-Minal Kubra, Al-Matbuliyah. Apa kata beliau? Salah satu ciri riyaknya para masyayikh, dia update statusnya. Dulu kan nggak ada Facebook. Cara update statusnya gimana? Kalau ada yang datang, oh tadi ada yang datang sini nanya ke saya, dia gubernur ini. Itu nggak ada status tuh. Imam Sya'rani lo ngomong, aneh mikir, Imam Sya'rani ini pedesnya, masya Allah. Kan pedes gitu. Ya. Kalau sekarang gimana? Cukup foto yang berbicara. As-surah tatakallam. Iya. Alhamdulillah rame gitu. Udah ente tega banget sih ngomong itu. Saya sebelum ngaji itu saya itikadkan begitu, ya Allah, berapapun yang hadir, yang penting kau ridho. Sedikit tampak di mata saya, tapi rame di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di mata saya, belum tentu rame di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalimatnya gitu. Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairan minhum. Kalau zikir menyebut namaku dalam keramaian, aku akan sebut di keramaian yang lebih banyak, lebih baik, lebih berkualitas dari keramaian kalian, kamu. Semoga majelis-majelis kita yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita nggak pantas, tapi kalau Allah memantaskan, siapa yang boleh nolak? Ya, nggak bisa. Ya. Nah ini kaidah ya. Daraba lakumul amsal min anfusikum. Jadi darbul amsal, menciptakan, membuat sebuah analog permisalan, buatlah dengan analog yang ada di sekitar orang itu. Maka hikam untuk orang pekerja kantoran beda dengan hikam untuk santri, beda dengan hikamnya mahasiswa, beda dengan hikamnya untuk pejabat. Apa yang berbeda? Amsalnya. Itu beda. Dulu kita ngomong gini, subhanalladzi satara sirral khususiyyah bi zawahiril basyariyah. Masih ingat di hikam? Maha hebat Allah yang menutupi sir kewaliannya dengan zahir kemanusiaan. Kata orang dulu, wali-wali itu kadang Allah tutupi dengan makan, minum, sama kayak kita, nikah kayak kita, cerai kayak kita, punya anak kayak kita, kerja kayak kita, semua sama. Sehingga orang nggak tahu, orang kalau nanya, masa sih dia wali? Kan gitu. Kalau sekarang enggak, misalnya dia, dulu kan belum ada kerja kantoran di zaman kitab itu ditulis. Waktu Ibnu Athaillah nulis kitab sudah ada kantor belum? Perkantoran orang kerja jam 8 masuk kantor pakai fingerprint, pulang. Nggak ada kan? Ya, Bu Asfi maksudnya ya. Itu belum ada dulu. Nah, kalau sekarang kita bisa kasih contohnya begitu. Sungguh hebat Allah menyembunyikan wali-walinya di antara para karyawan. Dia kerja berangkat jam 8, pulang jam 5. Tapi ternyata di dalam kalbunya ada sir-sir walayah yang teman kiri kanannya tidak tahu. Gitu. Kalau dia tentara, dia sama kayak biasa. Kalau bahkan dia seorang pejabat, dia pejabat rapat kayak orang biasa. Korban hoax juga kayak pejabat-pejabat yang lain. Nyalek juga. Ayo lengkap semua deh ya. Kasih contoh yang sesuai dengan zaman ini. Itu kaidahnya. Darbul amsal min hayatil mustami'in. Ya. Mati ya.
Kirain hati saya yang lagi panas, ternyata AC-nya lagi. Semua alam bi'anna darbal amsal liman ghaba 'anil asya. Ketahuilah bahwasannya darbal amsal, kita membuat permisalan itu hanya liman ghaba 'anil asya, bagi orang yang tidak mengetahui hakikat sesuatu. Maka perlu amsal, contoh. Dulu kalau belajar matematika, sebelum kita menjawab soal, kita dikasih contoh nggak cara himpunan penyelesaian gitu ya, HP. Bener nggak? Yes. Bener ya? Makanya antum nggak mau lagi belajar matematika ya. Ini kayaknya pengikut Imam Suyuti semua ini. Ada imam, jadi antum punya imam yang bisa dijadikan sandaran. Rujukan. Imam Suyuti itu ngomong, apa aja ilmu kasih sama saya urai. Kecuali satu, ilmu hisab, ilmu jabar, ilmu hitung-hitung. Situ kalau itu langsung kayak ketemu pocong beliau. Lain lagi sama Umi, langsung masuk UKS. Serius ini, setiap kali belajar matematika, tiba-tiba dia langsung sakit perut. Apa hubungannya matematika sama sakit perut? Ya, masuk asam lambung. Itu nggak perlu permisalan ya. Itu sudah ada contohnya ya. Wa khafiyat alaihi al-asya. Sebagai Suyuti dong. Ada imamnya berarti ya. Ini nanti bikin kalau kiamat nanti pas baris-baris di depan hisab ini di belakang kan. Ya, alhamdulillah kita dulu senang matematika ya, alhamdulillah. Ya, persamaan, nah itu saya paling suka dulu. Pitagoras tuh paling senang dulu. Dulu kalau sekarang diuji juga nggak tahu masih bisa apa enggak. Ya. Dulu teman kita nyelesain setengah jam, kita bisa 7 menit gitu. Dulu zaman bahla. Fal-'ibad yahtajuna ila darbil amsal lamma khafiyat alaihimul asya. Jadi manusia memerlukan permisalan apabila dia nggak ngerti sesuatu. Ngomongin ma'rifat, mau kan? Salah permisalan bab Ahad Ahmad Muhammad Al-Mahdi, itu ente bisa kena reinkarnasi. Ya kan? Atau sebaliknya, keputus bab ini, maka banyak orang ngomong, bukan Muhammad yang dikubur di Madinah itu, bukan Muhammad bin Abdullah itu, ini Muhammad Nurullah. Kayak bener aja ma'rifat ente. Itu cara setan loh, menjerumuskan orang lalu membedakannya. Loh yang Muhammad bin Abdullah itu kan Muhammad Nurullah juga kan. Bedanya ini wadah dizahirkan, yang itu belum dizahirkan. Ya, hati-hati, tegur kalau ada orang ngomong begitu. Dia pengen ahli bermakrifat, tapi dia ma'rifatnya langsung pincang di situ. Ini lagi-lagi saya sampaikan berkali-kali, kemanapun, mau marah-marah lah ya. Mursyid saya ngomong begitu, iya dulu, jangan ngomong gitu lagi. Kalau mau sempurna ma'rifat al-Muhammadiynya. Ya. Kalau dia ngerti nih, pertama Allah ciptakan nur, maka bernama Muhammad Nurullah. Sebelum itu ternyata sudah ada ruh Ahmad Ruhullah. Ahmad Ruhullah itu dialah yang kemudian dari ruh itu Allah ciptakan cahaya. Muhammad Nurullah. Nur ini, dari nur ini kemudian diciptakanlah banyak arwah. Para arwah ini memandang kepada sang nur. Jadi nur itu wadahnya ruh. Lalu dia jatuh cinta. Maka bernamalah Muhammad Habibullah. Karena Allah jatuh cinta kepadanya. Lalu Allah memilih di alam semesta dari masa ke masa, dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, terus sampai belakangan. Allah pilihlah Sayyidina Muhammad bin Abdul. Jadi dia sama, itu Iftah. Dia sama, nggak berbeda ya. Bedanya dulu cahaya, dulu ruh Ahmad,
Dulu Habibullah, sekarang Muhammad bin Abdullah. Tapi untuk akhir zaman disebut tawarus al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau ada nur keulamaan di dalam diri dua buya kita ini, tiga berarti ya, sama Buya Asfi, Buya Aldomi, Lora Ali, insya Allah itu mereka mewarisi Nabi siapa gitu. Kalau mereka di kolbunya ada khasyah, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Pasti mereka mewarisi Nabi fulan. Kan ada 124 Nabi, 124.000. Dari mereka ada 313. Ya, mungkin dari salah satunya, wallahu a'lam. Cuma kan mereka bukan Nabi, hanya mewarisi. Sama akhir zaman Al-Mahdi mewarisi warasahnya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka antum kalau jadi ulama yang masih berkutat di ilmu yang zahir, tidak mau merawat yang batin itu, selama-lamanya nggak akan bisa mengetahui rahasia nur warasah. Yang dulu Abah Guru Sukubul mengatakan hakikatnya para aulia itu adalah nabi. Tuh beliau ngomong begitu, langsung dituduh zindik sama ulama-ulama yang nggak ngerti. Hakikatnya para aulia itu nabi. Itu gimana cerita itu? Tapi mereka bukan nabi. Nah, itu aneh yang nambahin. Walaisu bi anbiya. Hakikat di situ itu pandang hakikat. Kalau mereka di backup di belakangnya dengan warisan ilmu para, ya, itulah sebabnya kenapa imam seperti ini, kan sebelum beliau belum ada yang nulis Al-Amsal seperti ini. Kok beliau bisa? Karena dapat warasah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam siapa yang ilmunya sebelum dia belum ada yang nulis, terus dia tulis. Nah itu berarti ada ilham yang turun. Bedanya dia bukan nabi gitu aja. Sehingga ilmu yang diceritakan itu bukan wahyu. Hanya sebatas ilmu dan makrifat. Karena kerasulan sudah berhenti, berarti syariat sudah cut, sudah nggak ada perubahan. Tapi warasah masih jalan. Kalau waris masih jalan, berarti ilmunya masih berkembang nggak? Masih berkembang. Nah ini kemudian yang hebatnya apa? Ibnu Qayyim nulis juga kitab Al-Amsal. Ibnu Qayyim, dan itu lebih lengkap lagi. Bedanya, kalau ini nuansa ruhiyahnya dapat. Kalau Ibnu Qayyim lebih hebat kepada nuansa ya kolbiyah lah. Jadi ada kolbiyah, ada ruhiyah. Dia ke ruhiyahnya, ke ma'rifatnya. Nggak berat kan ngaji begini? Beneran. Ya. Tar mursyid tarekat suwe marah kan ya. Fadaraballahu lahum mathalan min indi anfusihim. Lalu Allah menciptakan permisalan min indi anfusihim, dari sisi mereka sendiri permisalannya. Ya. Ada ayat surat apa tuh, Ibrahim, perumpamaan kalimat yang baik. Gimana ayatnya? Ya itu mah tengahnya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Allah buat perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti syajarah. Tapi perlu diingat teman-teman, di sini dia permisalan, tapi di alam sana dia hakiki. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Imam Muslim, hadis Imam Abu Daud, Tirmizi dengan riwayat yang berbagai macam, Tabrani apalagi, bahkan ada satu kitab judulnya Ad-Du'a. Salah satu lafaznya apa? Subhanallah bihamdi ismul azim, gharsun fil jannah, syajaratun fil jannah. Satu subhanallah. Biasanya kalau kita buat permisalan kan pakai ka. Kalau pakai kaf seperti, berarti dia belum sempurna. Mubalaghahnya kurang.
Maka kalau sebut anta kasyamsin, anta kabadrin itu belum sempurna. Kalau Rasulullah gimana lafaznya? Anta syamsun. Iftah. Anta syamsun, anta badrun. Engkau bukan seperti bulan purnama. Engkaulah purnama itu. Canggih kan? Kalau laki sama perempuan ngomong begitu langsung kelepek-kelepek ceweknya. Anta syamsun, anta badur. Kira-kira seperti itu. Tapi di alam lain itu hakiki. Di alam lain itu hakiki. Halo. Mau ikut ngomong. La min indi nafsihi. Jadi permisalan itu jangan asik sama diri sendiri. Jadi ada nih yang pinter cerdas luar biasa. Nyebutin referensinya sampai kepala kita berubanan ngeliatnya. Rontok rambut kita dengerin dia itu. Cuma pas dia buat permisalan, itu permisalan di kampung dia. Atau permisalan di Arab sono. Dia lagi ceramah sama orang awam. Bingung lah orang awam. Dan kita coba sih kemarin denger kata jamaah. Paham nggak kajian kita? Padahal mereka bukan orang pesantren, bukan orang kuliahan. Mereka bilang paham. Alhamdulillah. Berarti sunnah ini mesti dihidupkan. Nah ini salah satu pilarnya, alat atau instrumen yang diperlukan oleh seorang muallim. Ketika Nabi mengatakan innama bu'ithtu mu'allima, aku diutus hanya sebagai seorang muallim, berarti Nabi udah punya konsep ini. Nah ini yang mau kita tiru, ya, kita ambil. Besok tolong dibersihin ya semua AC. Ya. Liyudriku ma ghaba anhum, supaya apa? Supaya mereka mendapatkan minimal paham. Nah ini yang disebut ilm, mengenai apa yang belum mereka ketahui. Ini yang disebut dalam kitab Al-Hikam. Syatani apa syatani bacanya biar? Syatana baina man yastadillu alaih. Dua hal yang sangat berbeda sekali gitu. Syatta itu kan bermacam-macam, maksudnya berbeda. Sungguh berbeda. Antara orang yang berdalil dengan amsal analog dengan orang yang yastadillu bihi, yang berdalil langsung dengan Allah itu sendiri. Tadi kesemek kan belum dibawa nih. Ente mau nggak Faiz makan kesemek? Bikin kepala semak, belukar gitu. Bentuknya gimana? Gimana bentuk tadi? Bentuknya kayak tomat, kulitnya kayak apel, warnanya kayak jeruk. Kata Faiz, pecah kepalanya. Tapi langsung muncul. Pertama yang global dulu, bentuknya kayak tomat. Nah itu zatnya. Sekarang sifatnya. Warnanya kayak jeruk, kulitnya kayak apa? Rasanya kayak sawo. Cuma beda dikit. Nah, beda dikit itu kalau ente sudah bisa merasakannya. Gitu. Bisa kan? Nah, ini contoh dikit aja. Nah, yang lucu nih, teman kita Ami Falah ini, Ustadz Falah Al-Butoni ini punya senior namanya Ustadz Abdul Rashid yang tinggal di sini juga, ngambil S3 sekarang di sini. Dulu pengabdian ngajar bahasa Inggris, sampailah di satu kata melon. Di Buton kayaknya waktu itu belum ada tuh orang jual melon. Bener ya? Ternyata melon itu banyaknya di Pulau Jawa ini. Nanyalah santri. Nggak tahu, nanya bukan pakai bahasa Inggris. Apa itu melon ya Ustaz? Ya Ustaz, pakai Ustaz orang sana. Melon is melon. Melon is melon.
Bukan itu Ustaz, kita mau yang mirip di sini melon is melon. Ternyata bukunya fotokopian juga, jadi nggak ada fotonya. Foto apa gambarnya pun nggak jelas. Itu Ustaz Rashid cerita kita, dia belum selesai cerita udah ketawa duluan. Ya, melon is melon. Ada yang begitu. Nah, makanya kalau ada dokter tanya ke saya, kok saya datang ke guru-guru tarekat sufi di kampung itu, kita nanya apa-apa, jawabnya selalu, pokoknya begitu. Pokoknya begitu. Ente suluk aja dulu. Suluk aja 10 hari ntar tahu rasanya. Gitu kan? Kata guru dan begitu. Kan bingung kita. Ya, kita ngomong, ente dokter datang ke kiai tarekat, bukan pesantrenan. Dia mau bicara bahasa setinggi apapun, nggak masuk sama ente. Terus gimana? Tanyanya Bu Buya Asfi, sama-sama kuliah. Atau tanya sama yang dokter juga, ya nggak? Nanti bisa dijelasin. Tapi dokter yang mana? Dokter yang pernah ngalamin yang si Ustadz itu alami. Jangan datang nanya ke dokter yang tamat dari Padang Pasir sana yang nggak pernah suluk. Bertarekat, mau membatalkan tarekat. Ya, kan kita ngobrol sama teman-teman Timur Tengah salah satunya, masalah tarekat. Di Timur Tengah banyak buku mengenai kesesatan tarekat, isinya tentang Tijani. Loh, kita kan bela tarekat Tijani, walaupun sebagian orang Tijani salah paham sama kita, nggak apa-apa juga sih. Kita kan pencinta Sidi Ahmad Tijani dan penikmat kitabnya, bahkan pengamal sholawat Al-Fatih. Ya. Walaupun kita nggak diakui nggak apa-apa, kan yang penting Rasulullah mengakui kita, ya kan? Insya Allah ya. Buktinya antum masih ada yang mimpi ketemu Rasulullah, itu bukti Rasulullah insya Allah itu ya. Mengenai mereka begitu ya itu urusan tarekat mereka, internal mereka. Tapi kita boleh dong kritik, kan kita juga bisa baca. Kita juga ngalamin hal-hal yang mirip lah. Ya. Kalau nggak siap dikritik ya jangan dibuka kajian-kajian itu keluar. Ya, kalau kita siap dikritik, kritik aja nggak ada masalah. Ya. Cuma kan aneh ketika ada orang siap dipuji, nggak siap dikritik. Siap buka kajian tapi nggak siap kemudian dikritik. Ya. Jadi ketika kita diajak untuk diskusi di suatu perkumpulan, diceritalah mengenai zulumat tasawuf, kegelapan tasawuf. Saya senyum-senyum aja. Kita di kampung, orang di sana nggak ada yang bertijani waktu itu. Akhirnya saya ngomong, Ustaz, ente ngomong sama siapa sih? Ya. Yang ente tulis dan nukil semua kitabnya saya punya, tapi itu nggak ada di tempat yang kita sedang omongin ini. Karena yang ente bicarakan itu tarekat Tijaniyah. Sedangkan yang ada di sini Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Qadiriyah, Samaniyah. Terus gimana? Nah, di situ aja udah mulai goyang. Nah, baru kita masuk ke kitab-kitab yang lain. Nah, ini contoh. Jadi kadang-kadang kita ngajak ngobrol sama orang, dia suasana kepalanya masih yang selama ini dia belajar. Itu sebabnya saya menganjurkan kalau kuliah, silakan di luar negeri, tapi sebelum dakwah di sini, belajarlah kearifan yang ada di negeri, suatu negeri. Ya. Supaya dakwah kita lebih diterima. Kalau enggak mungkin kita diterimanya di kalangan tertentu aja. Biar kalam kita juga bisa dicerna. Antum orang Jawa, terus ngasih permisalan pakai wayang, orang Sumatera bingung. Ya kan? Orang Padang berdakwah di Jawa, pakai permisalan, pakai randai, itu randai. Ya nggak nyambung. Nah, makanya disebutkan di sini min indi anfusikum. Dia mau menghantam torikot, tapi torikot yang disebut di situ nggak ada di kampung itu. Maka orang bingung. Kayaknya kita nggak ada deh seperti yang ditulis di situ. Bingung semua. Tapi yang dia nukil itu dia salah paham, karena dia nukil orang gagal paham.
Nah, nanti ente akan ketemu orang-orang aswaja, gayanya gaya Wahabi. Dia nggak percaya ada kajian ma'rifatullah. Dan hubung-hubungin masalah ini. Contoh, dari masa ke masa kita punya masyayikh. Mulai dari Hamzah Fansuri, Sumatrani, Nuruddin Araniri, Burhanuddin, Ulakan, Datuk Kelampayan, apalagi Nafis Al-Banjari, Abdurrahman bin Siddiq Al-Banjari, Abdul Azim Madura, Abdul Ghani Sumbawa, Amar Khatib Sambas, Maulana Hasanuddin Sultan. Itu mereka taklif kitab selalu nyebutin qala Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Ada laporan ke saya dari Malaysia. Jadi ada satu kelompok di Malaysia dianggap sesat cuma karena dia menyebutkan satu hadis tapi hadisnya palsu, dan kajian Nur Muhammad tapi kurang difahami orang. Ada seorang ustadz aswaja, apa kata dia? Kalau kajian Nur Muhammad si ustadz itu emang membuat dia bermakrifat dan mukasyafah, pasti Nabi kasih tahu dia, hei Fulan, ini hadis ente palsu. Emang begitu? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ilmu hadis itu ilmu empirik. Nabi nggak ngurus-ngurusin begituan. Kecuali ente mimpi ketemu Rasulullah, nanya itu. Kalau nggak nanya nggak dijawab. Seperti Ibn Arabi, dia bermimpi ketemu Rasulullah lalu nanya tentang man arafa nafsahu. Ya. Kenapa Allah dulu nggak datang ke Datuk Kelampayan, nggak datang ke Syekh Abdul Somad Al-Falembani, mengatakan, oh ya Abdul Somad, Datuk Kelampayan, ini hadis palsu, kenapa ente tidak ini? Apa begitu cara kita? Ini gaya, orang aswaja tapi gaya Wahabi. Nanti bakal muncul banyak lah yang begitu. Siap-siap, ya. Siap-siap yang sabar maksudnya. Jangan emosi. Cukup aneh aja yang wajahnya agak emosi dikit ya. Karena fenomena ini betul-betul agak menyedihkan bagi saya. Jadi kita kadang-kadang ya harus arif lah yang begitu-gitu ya. Mau mengkritik orang tapi nggak nyambung, beda kamar. Ya, beda kamar. Apakah karena ada seorang ulama menyebut hadis palsu itu hadis jatuh ke ulamaannya? Gimana jatuh nggak? Apa perlu dia kasyaf dulu? Kan enggak. Kalau memang jatuh, maka semua tokoh di negeri ini itu kena semua. Dan termasuk Ibnu Taimiyah akan kena juga. Karena beberapa hadis dhaif bahkan palsu dia sebut hadis. Dia sebut hadis, coba cek aja di Majmu' Fatawa itu. Gak begitu kita bersikap tuh nggak begitu. Fa amma man la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' fala yahtaju ila al-mithal. Allah yang jadi Allah tidak membuat permisalan dari dirinya, tapi dari diri hambanya, supaya mereka faham. Nah, adapun yang tidak tersembunyi kepadanya segala sesuatu yang di langit dan bumi, yaitu Allah Ta'ala, wala yahtaju ila al-amthal, maka dia tidak memerlukan permisalan. Nah, ayatnya gimana? Fala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu buat permisalan untuk Allah. Permisalan untuk kamu. Gitu ya. Maka fala jarama ma daraba al-amsal min nafsihi li nafsihi wa kaifa la mithla lah wa la shabiha lah. Lalu beliau mengatakan fal amsal namuzaj al-hikmah lima ghaba 'an al-asma' wal absar lituhdiya an-nufus bima adrakat ayyana. Amsal itu salah satu bentuk daripada pola-pola hikmah yang kemudian diberikan untuk orang yang mendengarkan dan orang yang melihat, supaya jiwa dapat membayangkannya seakan-akan ada di pelupuk matanya. Kira-kira begitu.
Famin tadbirillahi li ibadihi an daraba lahumul amsal min anfusihim lihajatihim ilaiha liyaqilu biha fayudriku ma ghaba an absarihim wa asma'ihim adh-dhahira faman aqala al-amsal sammahu Allah ta'ala fi kitabihi aliman. Jadi siapa yang disebut orang alim dalam Al-Quran? Yang mengerti permisalan. Ya. Faman aqalal amsal, siapa yang mampu memahami permisalan, Allah kasih nama dia. Sammahu Allah Ta'ala fi kitabihi aliman. Apa dalilnya? Wa tilkal amsal, surat apa itu? Al-Ankabut. Wa tilkal amsal ayat ketiga. Nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Jadi orang-orang yang mengerti permisalan disebut alim. Tapi kalau dia sudah ada zauqnya disebut ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Alimun jama', ulama jama'. Alimun jama' apa? Muzakkar salim. Sedangkan ulama jama' taksir, dan di situ ada makna mubalaghahnya. Walaupun strukturnya bukan struktur mubalaghah. Ya. Innama pakai inna, innama dan pakai ma. Hanyalah yang betul-betul mengenal Allah sehingga takut kepadanya itu ulama. Maka guru kita almarhum Kiai Mustafa Yaqub dulu mengatakan alimun itu bagi orang yang alim secara zahir, tapi ulama alim secara batin. Itu saya dengar sendiri belum ngomong itu. Ya. Namun dalam isti'mal yaumiyah, penamaan hari ini, orang ahli fisika juga disebut ulama. Penamaan hari ini, tapi mustalah Qur'ani dalam istilah Quran yang disebut ulama hanya yang ada zauqnya. Coba perhatikan dulu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Berarti khasyah. Khasyah itu takut. Takut itu terhadap jalal Allah. Berarti di atasnya harus ada lagi. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun min jamalihi tabaraka wa ta'ala. Itu bedanya. Ada alim, ada ulama, ada aulia. Maka kalau orang baru sampai alim mengingkari khasyahnya ulama, wajar. Ada orang yang ulama mengingkari ilmunya aulia, la khaufun alaihim wa lahum yazanun, wajar. Wajar ya? La khaufun alaihim itu namanya kamalul zauq, kesempurnaan zauq. Sedangkan ulama kesempurnaannya baru separuh, nisful kamal, baru khasyah. Kenapa la khaufun? Karena ada jamalullah di situ. Kenapa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, karena ada rojaknya di situ. Ya, rojaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu konsisten sekali. Wa ma yaqiluha, depannya, belakangnya alim. Akal alim. Ya. Khasyah ulama. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun au auliya. Dan coba antum perhatikan. Ini perhatikan. Alimun ditaruh di belakang. Wa ma yaqiluha ila alim. Di belakang. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tuh belakang juga. Coba perhatikan. Ala inna awliya di depan. Beda. Kenapa? Itulah kalam Sayyidina Ali. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah, Tuhanku. Allah sendiri yang mengenalkan dirinya. Gitu. Itu haknya mereka, hadiah. Ya, haknya mereka emang. Kenapa? Ya, ruhnya bening, kolbunya
putih bersih. Kenapa nggak ada disebutkan di situ nama Allah lagi? Kenapa ala inna auliya Allah itu namanya langsung dimudhofkan, tapi nggak dipisahkan seperti? Coba lihat sini, watir kalam sal nadribul linas wa yaqul, nama Allahnya nggak ada. Ya, tapi giliran orang-orang ulama innama yakhsyallaha, langsung. Tapi untuk aulia langsung disatukan. Ala inna auliya Allah. Langsungnya idhafah. Ya, sudah idhafah dia sama Allah. Maka makomnya aulia itu makom idhafah. Wallahi ya ayyuhal ikhwah, hadhihi lazzatun. Ya, hadhihi lazzatun ahdaha Allah ta'ala li muhibbih. Ya, itu hadiah dari Allah SWT. Maka adakah makom yang lebih tinggi daripada makom namanya, kelompoknya, gelarnya kemudian ditempelkan kepada namanya? Tidak ada lagi kecuali di atasnya Nabiullah Rasulullah. Itu dah. Fa kullu nabiyyin wali wa kullu rasulin wali. Setinggi-tinggi makomnya wali itu baru awal, bahkan di bawah makom Nabi terendah. Maka ayuhal ikhwah, inilah watilkal amsal nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illa Allah. Nah, ini sekarang kita lagi belajar alimun. Jangan ngerasa dulu ini udah wali. Jangan gitulah. Ya. Wali wafa. Kita ini sedang belajar ilmu mereka. Syukur-syukur Allah jadikan kita bagian mereka. Itu aja ya. Ini kan kitabnya wali. Orang sekarang sudah ittifaq lah bahwa beliau ini wali Allah. Yang nggak sepakat mungkin penerus Ibnul Adim. Fahuwa ma'dum ayuhal ikhwan. Ibnul Adim yang tadi, yang MP nggak pernah dengar namanya, kecuali Ani sebut barusan. Tapi Hakim Tirmizi kita sudah sebut-sebut dari dulu, ulama kita sudah sebut-sebut dari dulu. Orang yang menghajar Imam Bukhari dengan kata-kata sesat, namanya Zuhli. Ente nggak tahu siapa orangnya, sampai kemudian ulama kita menceritakannya, ya kan? Tapi yang dikenal siapa? Padahal dia punya kitab yang hampir mirip dengan kitab Bukhari. Dia punya kitab ilal, yang kitab ilal itu menjadi rujukan ilmu dalam ilmu ilal. Tapi ternyata ilalnya Imam Bukhari lebih dahsyat. Imam Bukhari punya khalifahnya dua, Muslim, Tirmizi dalam ilmu ilal. Kalau dalam ilmu riwayatnya Al-Firabri, Yusuf Al-Firabri. Ini jam berapa nih? Udah 8:30. Ini anggap aja kayak karena saya baru pulang kampus, jadi semi-semi ngampus lah. Ya, hot. Alhamdulillah. Masa mau nangis-nangis mulu kan? Fal amsal mir'atun nafs wal anwar anwarus sifat mir'atul qalb. Permisalan dari Allah itu cerminan jiwa. Wan anwar sifat, dan cahaya yang ada cahaya sifat. Mir'atun lil qalb, menjadi cerminan bagi qalbu. Wa inna Allah ta'ala ja'ala 'alal afidah asma'an wa absara. Allah jadikan pendengaran dan penglihatan tidak hanya untuk ini, tapi afidah juga dapat mendengar dan melihat. Wa ja'ala fir ru'us asma'an wa absara. Di kepala juga ada. Nah, ini udah mulai permisalan. Nah, selama ini kita dengar cuma pakai kepala yang ini, atau sudah mulai pakai yang di dalam ini. Gitu, ya. Fama adrakat asma'ur ru'us wa absaruha aiqana ma bihil qalb. Ingat, yang di sini pandangan ini tidak akan pernah mencapai yang dipandang oleh qalb. Pendengaran ini tidak akan mencapai pendengaran yang didengar oleh qalbu.
واستقرت نفسه واتسعت في علم ذلك وانشرح صدره بذلك وما غاب عن أسماء الرؤوس وأسباب أبصارها وجاءت أخبارها عن الله وتلك الأشياء مكنونة أيقن القلب بذلك ولكن تحيرت النفس وتذبذبت. Nah, karakternya jiwa itu goncang. Makanya antum itu penasaran terus, masa iya sih? Emang sholawat bisa begitu? Emang ini makomnya bisa bikin sampai ke sana? Gitu. Emang bisa ketemu Rasulullah? Jadi masih tazabzab. Tapi kalau qalbu kan nggak ada yang bisa lihat. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan nafs dan akal, tapi kurang mengaktifkan qalbu. Kepikiran nggak Buya Asfi? Kan Buya Asfi baca kitab fikihnya, Masya Allah lah. Kenapa ada orang ihtilam? Mimpi basah, itu kenapa? Nggak dibahas ya? Dalam psikologi dibahas. Mimpi, nah ternyata psikologi pun saya nggak puas. Puasnya sama Imam Ibn Arabi. Ibn Arabi mengatakan, mimpimu terjemahan qalbumu. Apa mimpi kita? Itulah isi hati kita. Maka untuk mencari indikator ketahuan ini orang emang sudah balik atau belum? Balik di situ artinya dia sudah mulai ngerti obrolan orang dewasa. Berarti dia nanti akan harus diajarin tanggung jawab. Maka dia mulai tertarik sama lawan jenisnya. Seperti orang dewasa tertarik sama lawan jenisnya. Kalau dia sudah mulai tertariknya itu bukan lagi main-main, bukan dulu apa namanya, pacaran monyet, cinta monyet, cinta monyet, bukan cinta monyet lagi, udah cinta kerbau, cinta onta, udah mulai dewasa, maka mulailah terbayang oleh si anak yang mulai menganjak dewasa sampai kepadanya angan-angan untuk bisa mendekati si perempuan, seperti halnya layaknya orang dewasa. Masuk ke alam bawah sadarnya, kepikiran tiap hari, inilah yang kemudian menjadi mimpi basah. Cara kerja mimpi ketemu Rasul nggak jauh beda. Cara kerjanya, antum merindukan Rasulullah setiap hari, mulai mengingat-ingatnya. Kata Al-Habib Ali Al-Jufri, Syekhuna, apa kata beliau? Gampang. Mulailah dari bangun tidur sampai tidur lagi, kamu menirukan gaya-gaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zahir dan batinnya. Zahirnya kalau bangun tidur doa, masuk masjid melangkah kanan. Batinnya hatinya selamat, tidak benci ke orang, husnuzon kepada semua orang. Qalbu Nabi selalu zikrullah, maka qalbu selalu zikrullah. Begitu setiap hari. Nanti akan ketemu Rasulullah SAW. Itu kata beliau. Tapi kalau pengalaman saya, enggak hanya itu. Sataran Nabi yaqzatan ayyuhal ikhwah. Bahkan jaga pun ketemu, karena sudah membawanya dalam keadaan jaga. Itu. Insya Allah ya. Biar adem-adem dikit lah bahas Nabi Muhammad. Wa inna nafsa mustaqarruha fil jawf wal qalbu mustaqarruhu fil sadr. Jiwa, nafsu bahasa kita, tapi bukan nafsu yang antum bahas, nafsu syahwat gitu. Ini nafsu jiwa. Dia mustaqarruha, tempatnya di jawf. Jawf itu rongga perut. Ini masalah perut itu nafs. Bisa juga jawf itu di sini, di otak. Ya. Sedangkan qalbu mustaqarruhu fis sadr. Fawqa nafs, berarti yang tepat di bawah di perut ya. Sedangkan qalbu tempatnya ada di dada, atasnya nafs. Fa qalbu kadalwin mu'allaqin fis sadr bi'uruqihi wa bima fihi min al-maknun wa tahtahu an-nafs wa fiha asy-syahawat wal hawa rihun min tanaffusin nari kharajat
ila mahalli syahawat bibabin nar. Waduh, ya bahasa beliau. Kita belum apa-apa udah langsung gas buat perumpamaan beliau ini. Kolbu itu seperti dal. Apa arti dal? Gayung. Mu'allaqun fi sadr. Allah gantungkan di kolbu, di dada. Sadr bahasa Arab artinya sumber. Ini sumber. Mu'allaqun fi sadr bi uruqih, dengan uruknya. Apa arti uruk? Urat. Ya bisa jadi berarti tetesan airnya, ya. Wa bima fihi minal maknun, dan dengan apa yang ada padanya di antara maknun, simpanan yang berharga. Wa tahtahun nafs, di bawahnya ada nafs. Wa fiha syahwat. Nah, kita sholawat pakai kolbu atau pakai nafs? Pakai kolbu atau pakai nafs? Makanya kalaupun minta sembuh, mulainya dari tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulub, biar mulai dari kolbu dulu, baru ngomong badan. Wa afatil abdani wa shifaiha. Jangan duluan fisik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuksiru bihal fulus wa tajlibu bihal nuqud. Gitu ya? Boleh nggak? Ya boleh. Cuma antum pakai nafs. Atasnya dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan. Gimana? Tatma'innu bihal qulub. Nah, itu baru pas. Ya Allah, sampaikanlah salawat ke Nabi dan salawat yang bisa menenangkan kolbu. Baru mau minta duit fulu silakan. Ya, kolbu dulu mulainya, minimal di situ. Di syahwat itu ada apa? Ada rih min tanaffusin nar, ya. Ada hembusan daripada hembusan nar, api. Ya, kharajat ila mahalli syahawat bi babin nar. Dia keluar kepada tempat-tempat syahwat di pintu neraka. Wahtamalat nasimaha wa afraha hatta awradatha al-nafs fi dhahabat ar-rihu al-hawa bi amrin وجاءت بذلك النسيب والفرح إلى النفس وتحركت النفس وفارت ودب في العروق طيبها ولذتها في أسرع من اللحظة فإذا أخذت النفس في تذبذب وتمايل واجتشاش إلى ما توصل وتمثل لها في الصدر وتحرك في صدر تحرك القلب وتمايل هكذا وهكذا وبانجang bener من وصول تلك اللذة إليه فإذا لم يكن في القلب شيء يثقله. Ini yang kita ambil. Ini bagian penutup. Tenang Datua. Kayaknya udah mulai pecah nih kepala. Ya, minimal dapat berkah kita baca kitab ya. Fa idza lam yakun fil qalbi syai' yuthqiluhu wa yuskinuhu mala ila an-nafs fattafaqa wattasaqa ala tilka ash-shahawat fa in kanat tilka manhiyan anha fa baraza al-kan fi'luha fa sarat ma'siyatan wa zanban wa innama يثقل القلب بالعلم بالله لأن العلم بالله يثير خشية وإذا تأدت تلك الخشية إلى النفس ذبلت وطارقت التردد فاستقر القلب. Ini yang paling mahal. Tadi di mana nafs di bawah sadar. Oke. Kalau kolbu tidak ada sesuatu yang mengisinya, kalaupun ada, tapi tidak dapat membuatnya berat, maka dia tidak bisa menundukkan yang di bawahnya. Dan yang dapat membuat kolbu itu berat berisi cuma satu. Al-ilmu billah. Engkau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-ilma billah yurithul khasyah. Jika engkau telah kenal Allah, maka akan muncul suatu ilmu di dalamnya, satu zauq di dalamnya, yaitu khasyah. Inilah yang membuat dia berat. Itu kenapa kita mesti kemudian zikir, nyebut nama Allah, Allah, terus dibaca, diulang-ulang, lalu kita pelajari namanya, kita pelajari kitab-kitab ini. Ini yang akan membuat kolbu lebih berisi. Ya. Jadi kapan kolbu ini kan, mohon maaf, kalau bawa mobilnya agak ringan. Itu biar dia nggak goyang, dia tol diapain?
Ya, penumpangnya agak banyak. Truk itu kuat, tapi kalau nggak ada muatannya, dia tenang, jalannya mantep nggak di ini? Nggak oke. Paham ilustrasinya? Dulu nggak ada truk, jadi kita nggak pakai di kitabnya. Tapi pas kita baca ya kita ulangi lagi. Anggaplah kolbu itu seperti kendaraan tadi, supaya dia ini penuh, tapi isinya kapas, gimana? Nah, yang bisa memberatkannya itu adalah truk kolbu ini mesti diisi dengan bebatuan mulia yang berisikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kolbunya penuh, isinya kapas. Kolbunya penuh, isinya itu tuh kan pernah lihat truk, pas kita lihat di atasnya itu botol-botolan itu. Ya, galon kosong ya. Nah, kebayang mantung, goyang nggak nih? Goyang begitu. Tapi kalau keberatan, oleng nggak? Oleng. Pasti dia oleng. Terlalu berat. Dia belum saatnya membawa itu, dia bawa oleng. Ya. Paham ilustrasinya? Beginilah kalau ngaji kitab yang begini. Hah? Tukang saya. Masuk nggak? Ya, ini bagian inti dari beliau. Wal ilmu billah yurisul khasyah. Di lafaz berikutnya beliau mengatakan wal ilmu billah yurisul haya. Ya. Bisa melahirkan rasa malu. Bahkan beliau mengatakan فَإِذَا جَهِلَ الْقَلْبُ رَبَّهُ صَارَ صِفَةُ الْقَلْبِ مَا النَّفْسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا بَدِيًّا. Kalau kalbu tidak kenal Allah, maka dia dengan jiwa akan goyang, sama-sama goyang. Wal qalbu muqinun billah biyaqinit tauhid. Ya, kalbu itu dialah yang punya ilmu yakin. Maka antum mohon maaf, kalau belajar yakin cuma dari kata orang, testimoni nggak akan dapat. Ya, jadi jangan belajar dari testimoni. Nah, harus ambil ilmunya, cobain sendiri. Kan kalau kalimatnya di Quran, idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, disebut bukan zakartallah. Kata kunci itu. Kalau zakartallah capek. Jika engkau menyebut Allah, nggak getar dia. Tapi idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, disitulah kita buka doa kita. A'inni ala dzikri, ya Allah bantu aku menyebut namamu. Sehingga ketika kita menyebut, bukan kita lagi yang menyebut. Fazkuruni azkurkum, engkaulah yang menyebut. Nah, ini yang disebut wusul. Wusul itu bukan hamba jadi Tuhan, atau dulunya belum disebut Allah terus disebut Allah, bukan. Wusul itu adalah kesadaran hamba bahwa dia zikir itu sebenarnya dizikirkan Allah. Dia menyebut Allah itu karena Allah yang nyebut dia. Itu sudah wusul. Nah, saya kasih begini, itu baru ilm, baru alimun antum. Terus pas zikir ketakutan, merinding, nah, sudah ulama. Lalu hilanglah rasa getar, hilanglah rasa sedih, hilanglah kemudian yang bergoncang dalam hati. La khaufun alaihim walahum yazarun. Sehingga ketika zikir terasa tenang. Oke, zikir kita alih dari zikir keras ke zikir lembut. Selama-lamanya juga keras, nanti ke lembut, nanti sekali keras lagi. Nah, yang di atas yang terakhir itu Allah yang ngasih. Yang la khaufun, itu Allah yang ngasih, bukan guru yang ngasih. Guru ngasih cuma sampai di situ, sampai nomor 2 tadi ya. Oke, barangkali itu permisalan kita. Ini dosa-dosa Buya Asfi ini. Kenapa kitab ini yang diambil sama dia ya? Ya, semoga dia diampuni oleh Allah Ta'ala.
Baik teman-teman, ini ngaji terlama nih kayaknya, sampai jam 9 kurang ya. Tapi nggak apa, aslinya saya capek karena baru pulang Jambi, langsung ngajar di PKU, langsung lagi ngajar tadi dakwah. Jadi kita nggak hanya dakwah ke orang-orang santri, ulama, awam, bahkan politisi kita cara main. Ya, terserah nanti interpretasinya antum apa. Ya, yang penting kita ada orang nyebut maulid nama Nabi, kita datang. Ya. Mau dia disebut pemaksiat, mau dia sebut wali, mau disebut politisi, mau disebut tikus, kita datang. Yang penting dia nyebut nama Allah, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Baik ayuhal ikhwah, nakhtatim hadhihi al-jalsah al-mubarakah bis salati ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun